Cinta adalah anugerah, tapi bisa bikin bubrah kalau penyalurannya nggak genah. Harus apa kita ketika mulai jatuh cinta? Yuk simak selengkapnya di Upas Story. Harus apa aku ketika mulai tumbuh rasa? Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. penonton setia Upas Story, yang nggak setia sih karena ini podcast pertama Upas Story nih Pak. Sahabat UPA. Kita Sahabat. banyak panggilannya sahabat UPA. Sahabat UPA. Kita kalau untuk di IG follower sudah berapa Pak? Di IG 200 berapa ya? 213. 213.000. Dan Ya. untuk YouTube ini kita perdana, jadi jangan lupa nanti buat teman-teman diklik tombol subscribe-nya ya. Oke. Judul kita hari ini, harus apa aku ketika mulai tumbuh rasa. Sebelumnya Pak, tanya ini, menurut jenengan definisi cinta itu apa Pak? Cinta itu kalimat netral. Cinta itu sebuah perasaan netral yang ya nggak ada negatif, nggak ada positifnya. Jadi semua orang itu kalau dia bernyawa, manusia bernyawa, ya kalau dia normal mestinya ada tumbuh cinta, ya. Dan fitrahnya cinta itu harusnya ke lawan jenis, ya, bukan ke sesama jenis. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini ada beberapa dari sahabat kita yang mungkin masih ada yang belum move on dengan cinta sesama jenis, saya doakan pelan-pelan untuk bisa mengalihkan cintanya dari sesama jenis ke lawan jenis. Sesuai dengan realnya ya. Sesuai dengan realnya lah, kucing aja sukanya betina sama jantan. Nggak ada betina sama betina, jantan sama jantan, kan gitu. Ya. Berarti cinta itu netral ya, Netral. nggak ada positif, nggak ada negatifnya. Nggak ada positif, Cuma negatif. cinta itu harus ke lawan jenis. Iya, fitrahnya harus ke lawan jenis. Nah, bicara soal cinta, ini banyak fenomena di Betul, masyarakat. betul. Bukan fenomena lagi ya, karena ini pasti kita semua udah mengalami Pak. Mulai kita bocil, jangankan mulai SD, mulai TK itu aja udah banyak yang ngata-ngatain kamu sama ini sama itu, terus kayak Dibacok-bacok, ya, dibacok-bacok nih, habis itu Iya, iya. baper. Pak Putri jenengan pernah nggak sama sendiri pribadi mengalami kayak gitu? Sahabat UPA dimanapun berada, mesti kita semuanya pasti pernah merasakan ya, mesti tahu ngerasa nih, pernah merasakan. Ya zaman dulu saya tuh mulai kapan ya? SD kelas 1, 2, 3, 4 itu kayak flat banget sih, kayak bal-balan, mari ngono mulai ya, bal-balan terus pulang. Mungkin kelas 6. Kelas 6. 6 SD. Ya, jangan ditiru ya. 6 SD dan memang waktu itu tahun 2001 mau menjelang Piala Dunia di Korea Jepang. Iya. Ya waktu itu. Usumnya Tsubasa, Kapten Usumnya Tsubasa, betul. Tontonan saya kalau nggak Doraemon, Dragon Ball, Kapten Tsubasa. Wih, keren. Nah itu sempet sih ya dibaca-baca no. Waktu itu satu kelas sama siapa ya? Satu kelas itu cewek. Oh, Cicilia. Dulu ada namanya Cicilia ya. Mbak Cicilia Inisial kalau C. Mbak Cicilia kalau nonton. Ya, itu kalau tetangga. nonton. Itu tetangga rumah itu. Jadi rumahnya itu ya paling cuma terpisahkan dengan sekolah. 100 meter ya. Dari rumahku ke rumah Cicilia. Rumahnya pojokan di daerah ya Malang, di daerah Gonalegi situ. Mbak Cicilia kalau nonton ini tersangkanya ini. Ya, Ngaku itu kan dia. dulu kan, udah dulu. Dia mesti kan sudah punya keluarga, saya juga sudah punya keluarga. Ya, Ya Mas, ada Cicilia, ya. Cicilia. Cicilia. Nah, kalau habis itu kan biasanya masa-masa bocil ya, mulai kelas SD, kelas 6. Kemudian biasanya paling parah itu ketika masa ABG, anak baru gede. Mulai SMP sampai SMA itu kan banter-banternya. Nah, kalau menurut jenengan pernah nggak di masa SMP sampai ABG. SMA. Ya, sebelum masuk ABG itu ada kisah menarik, lucu ya. Saya ketika pas dengan Cicilia itu ya. Sebenarnya nggak ada kata pacaran sama Cicilia, nggak ada. Cuma waktu itu aku masih inget sama temanku Fahrul, teman SD. Ya teman Fahrul itu sekarang kayaknya dengar-dengar di Facebooknya di Bali ya dia. Sukses lah, lumayan di sana dia karirnya. Nah dulu waktu itu saya sampai Fahrul itu suka sama Rima. Fahrul itu suka sama Rima, temanku SD juga. Nah aku suka sama Cicilia, cinta-cinta monyet gitu Pak ya. Maksudnya cinta sih ngopo ya, sih nggak ngerti untuk serius, saking naksir aja gitu. Iya. Nah aku ingat si Fahrul itu ngajak aku ke Sumber Taman.
Sumber Taman dia itu punya amalan apa ya gitu, kayak tulisan-tulisan Arab gitu. Ya. Terus kemudian dia baca-bacakan. Nanti Farul bisa disclaimer ya, klarifikasi kalau ada mungkin kalimat saya yang salah, mungkin pas waktu itu. Tapi aku ingat Farul tuh ngejak saya ke Sumber Taman, kemudian bawa tulisan-tulisan Arab yang itu nanti dia tuliskan tulisannya rima, ya. Terus kemudian dia lempar ke kali itu, ke sumber itu, dengan harapannya tulisan Arab itu dengan kata rima itu membuat rima itu suka balik sama Fahrul gitu. Tapi aku cuma lihat toh, waktu itu lihat toh, ya cuma nggak ngerti apa sih maksudnya gini. Ya wes, tapi Fahrul ngerti. Nah tapi efeknya nggak ada. Jadi tulisan rima yang ada tulisan bahasa Arab itu nggak ada efeknya. Iya. Nah, kayaknya cintanya dia bertepuk sebelah tangan. Tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Iya, belum takdirnya. Ya. Kalau itu tadi kan masa ABG, Bang. Nah, ini kan jenengan udah jadi orang tua, tentunya punya anak. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau suatu saat di masa ABG-nya dia, jenengan menemukan istilahnya jad mesra atau kemudian menemukan bahwa anak sampean itu iku kasmaran, gimana Pak sampai lek ngandani? Iya, yang pasti apa ya? Kita cari momen yang pas. Kemudian kadang-kadang anak zaman now, generasi Alpha ya sekarang ya, bawahnya generasi Z tahun 2010-an ke bawah itu dia apa ya, rasa keinginan tahunya tinggi, lalu kemudian ketika dia masa puber itu dia ingin mengekspresikan. Nah, kalau misalkan waktu itu mungkin ya nanti dia kemudian suka dengan lawan jenis. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu dia melalui fase itu. Dan dia kebetulan dia dekat sama saya, dekat sama ibunya dengan uminya. Ya, akhirnya aku butuh me time sendiri, dengan Kaisa sendiri, waktu itu anak pertama aku yang perempuan. Kemudian bilang, tapi nggak separah aku ya, nggak separah aku yang sampai dengan perbuatan, tapi dia itu cuma jatuh cinta tapi dipendam gitu, naksir sama cowok gitu. Cinta dalam diam. Ya, naksir, kemudian ya itu dia apa mengatakan ada cowok di teman sekolahnya dia taksir. Ya nggak apa-apa Mbak, itu fase apa namanya, fase kamu untuk kemudian apa mulai tumbuh puber ya kan, tumbuh dia awal-awal untuk kemudian menuju remaja itu kan mesti ada fase itu. Dan kalau punya rasa seperti itu ya nggak masalah, nggak perlu kamu panik kemudian harus kemudian diungkapkan ya. Cuman kemudian pentingnya untuk mengelola rasa itu tadi. Nah, kadang-kadang rasa seperti itu kan ada pancingan dari luar, ada rangsangan dari luar. Jadi kalau rangsangannya itu kemudian nanti itu berkurang atau kemudian dia SMP-nya beda, biasanya pun itu akan memudar dengan sendirinya gitu. Jadi itu perasaan yang biasa saja, tapi penting saya garis bawahi, jangan sampai kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang ya chat ya, kemudian sampai ketemuan, sampai ngedate bareng, ya itu belum masanya lah. Ya, jadi kalau misalkan sekarang banyak ya, kalau kita lihat anak-anak SMP SD itu terlalu ya mungkin kurang kontrol orang tua, atau mungkin dia pinter untuk bohongi orang tua gitu ya. Kemudian dia ngedate, ya masih SD, SMP ya, panggilannya papa mama, ayah bunda, abi umi ya tuh. Itu ya bagi saya ya belum waktunya lah. Ya, harusnya masa-masa belajar, masa-masa dia itu main ya, SMP, SMA, ya nanti mau kerja-kerja, ada masanya semuanya. Jadi saya bilang ke anak saya yang perempuan itu, jangan takut kehilangan jodoh. Jadi nanti ketika kamu punya jodoh, kamu nggak naikkan grade kamu, misalkan saya umpamakan itu 0 sampai 10. Ya. Kalau grade kamu itu 2, kamu nggak ngupgrade diri kamu sampai nanti usia 20-an, kamu tetap di grade 2. Biasanya nanti kamu akan ketemu dengan grade yang kedua juga. Tapi kalau kamu dia naikkan grade kamu, naikkan kualitas kamu, ya mungkin dengan pendidikan, dengan keimanan, ketakwaannya, kemudian dengan kemampuan skill yang lain, kompetensinya, misalkan sampailah katakanlah 9, ya 10 kayaknya sempurna banget ya, 9,5 ya, hampir mungkin 10 lah. Ya nanti Allah akan juga pertemukan kamu dengan seorang laki-laki yang di grade itu seperti itu. Jadi nggak perlu takut
nggak ketemu jodoh gitu. Iya. Nah, buat para orang tua juga, tipsnya ketika dengan ngasih nasihat ke anak dalam hal itu, hal cinta itu gimana, Pak? Yang pasti bikin anak itu rasa nyaman dulu ketika dia curhat sama kita. Makanya kan anak itu kalau bisa tempat curhat pertama itu orang tua. Betul. Nah, ketika saya kebetulan anak broken home, nggak ada tempat curhat. Akhirnya curhatnya kemana? Ibu. Ya ke ibu, cuman waktu itu memang karena faktor ekonomi, kemudian bapak juga ninggalin ibu, kemudian nggak ada tanggung jawab sama sekali pada ibu sama saya ya. Kalau sama ibu is oke lah, tapi kan sama saya tetap kan ya memang ada mantan istri ya, tapi kan nggak ada mantan anak. Bagi anak broken home itu anak ya meskipun orang tua separah apapun dia ingin mempunyai sosok seorang bapak atau ibu yang dari keluarga yang divorce tadi, keluarga yang broken home tadi. Jadi pastikan anak itu nyaman sama kita, jangan merasa di pressure, jangan merasa kemudian terawasi, maksudnya jangan terhakimi. Jadi kalau anak itu nyaman sama kita, dia ketika suatu waktu ketemu masalah apapun, dia akan larinya ke kita. Jadi tempat yang nyaman. Jadi jangan jadi tempat yang nggak nyaman buat anak. Jadi anak kalau mau cerita ya males gitu, males. Oke, jadi tadi tipsnya yang pertama bikin anak itu merasa nyaman dengan orang tuanya. Betul. Jangan sampai curhatiku di sosmed ya Pak ya. Aduh, jangan di story. Nanti buaya-buaya itu muncul ya. Justru tempat curhat terbaik adalah orang tua. Nah, ini untuk selanjutnya Pak. Buat para ABG, ketika mereka mulai tumbuh rasa, mulai jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Nah, itu solusi paling bagus tuh gimana? Soal zaman sekarang. Ya saya pun juga mengalami ketika saya ABG, saya dulu seperti apa bucinya. Ya. Kalau Sadewa sendiri gimana? Ya moga-moga mantan-mantan saya izin ya, karena masa Dewa puasa ya izin minum aman, dulu Pak. Ya. Izin. Nah ini tipsnya buat para teman-teman yang masih ABG lah. Ini gimana Pak buat mengatasi perasaan itu supaya nggak meluber terlalu jauh, tidak berlebihan, tetap terkontrol dengan bagus lah. Ya tadi karena masalah cinta cinta belum waktunya ya, cinta ketika mulai tumbuh. Jadi saya ngomong masa ketika sebelum dewasa ya, usia sebelum under 20 lah, under 20, usia belasan sampai under 20. Itu pasti kan nggak mungkin toh untuk kemudian ke jenjang serius pernikahan tuh. Tidak mungkin. Kayaknya hanya sebagian kecil mungkin ada usia 18, 19, 20 yang udah siap menikah. Tapi itu hanya sebagian kecil. Ya, karena umum-umumnya kan di atas 20-an. Sebagian besar juga ada, cuma parah masalahnya. Oh iya. Ya, tengkik biri, motong dikit, rapi keri. Oh lah. Nah kebetulan saya itu nikahnya usianya sebelum 20 Mas. Dan istri saya 18. Tapi kita nggak seperti tadi. Keren. Kecelakaan dulu baru nikah, enggak. Tapi memang karena ada suatu hal yang memang mengharuskan kita untuk mengambil nikah muda. Tapi juga bukan kemudian ini menjadi sebuah anjuran nikah muda, tidak, itu solusi aja gitu ya. Karena ya nggak perlu balapan, nggak perlu banding-bandingan ada nikah muda dan nikah tua. Semua itu ada fasenya masing-masing. Jadi nggak perlu panik ketika dapat undangan dari temannya, undangan pernikahan sementara kita nggak nikah-nikah, nggak masalah. Karena kata Ustadz saya, Ustadz Delik itu ngomong, kadang-kadang untuk teman-teman yang mungkin sudah mau nikah di usia di atas 20 tahun, kadang-kadang lebih telat menikah itu lebih baik daripada tidak menikah. Salah memilih pasangan. Salah memilih pasangan. Ya. Kadang-kadang lebih baik telat menikah daripada memilih pasangan yang salah. Betul, itu tadi saya habis ketemu di FYP TikTok saya juga. Iya. Jadi santai saja, woles saja. Jadi kalau misalkan saya RF Sukroni kemudian foundernya Upas Story nikah di usia 19, istrinya Mbak Umu Kaisa di usia 18 nikah, ya itu fase saya, itu adalah fase saya, fase Anda, ada usia 20 nikah, ada usia 21, mungkin sampai misalkan usia 30 menikah pun nggak masalah, karena kata Bang Terelie itu di quote-nya bagus juga, nikah itu bukan ajang balapan. Nikah itu adalah fase untuk memasuki jenjang yang lebih serius. Ya. Pastikan kita itu siap memasuki jenjang itu. Ya, setuju Pak. Itu ya. Berarti buat kalian para ABG nih, ketika mulai tumbuh rasa, tanamkan tuh kesadaran di diri kalian bahwa jenjang kalian ini masih panjang ya Pak ya. Iya, masih panjang. Masih sangat panjang. Santai wae. Santai wae. Nah, kemudian ini Pak,
ketika sudah mulai masuk fase, katakanlah seperti saya umur 20 ke atas, ketika sudah mulai timbul ketertarikan kepada seorang lawan jenis, itu gimana? Karena nyun sewu ya, kalau di kita itu kan sudah menjamur sekali budaya barat seperti pacaran. Katanya kalau nggak pacaran gimana cara kita kenalannya? Nggak pacaran. Iya, betul. Nah, betul. Cara yang baik untuk mengenal lawan jenis, nah itu bagaimana ketika mulai tumbuh rasa, Pak? Jadi gini, ada sebuah kalimat gini ya. Ini nggak semua berlaku di semua hubungan ya. Tidak semua kita kebiah uya di semua hubungan. Tetapi di salah satu buku yang saya baca itu mengatakan begini, pacaran itu nggak menjamin langgengnya hubungan. Betul. Ya, pacaran itu nggak menjamin langgengnya hubungan. Ya, jadi teman-teman mungkin yang hari ini masih terjebak di fase pacaran ya fan-fan aja, silakan saja kalau kemudian menganggap pacaran itu adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk mendapatkan pasangan di pernikahan. Tapi bagi teman-teman yang muslim ya, kalau untuk non-muslim silakan sih, karena nggak ada aturan sih. Tapi kalau untuk yang muslim, ya pastikan kalau kita punya rasa cinta itu ikuti trail yang Allah dan Rasulnya ikutkan, yang contohkan gitu. Jadi nggak mungkin nggak dapat jodoh kalau nggak pacaran. Karena kebetulan hari ini saya lagi proses 2 sampai 3 pasangan, dan itu tanpa pacaran. Bisa ta'arufan, tapi ta'arufan bukan modus pacaran, tapi benar-benar ta'aruf, ada fasilitator, ada pendampingnya. Pastikan pendampingnya jangan yang toksik ya, pendampingnya bisa membersamai, pendampingnya yang bisa menjadi tempat sharing, pendampingnya yang bisa kemudian memberikan solusi dari setiap masalah. Nah, jadi itu nanti kalau misalkan gimana detailnya proses taruh itu di kesempatan lain ya, di pembahasan yang lain. Cuma tadi ada sebuah pembahasan yang saya belum tuntas. Ketika masa-masa ABG sebelum nikah tadi, kemudian ketika menjumpai rasa itu tumbuh, karena itu adalah perasaan itu muncul dari faktor luar, faktor eksternal, ya. Ya kalau itu kemudian kalian bisa menjaga itu tetap tidak kemudian main track, tidak kemudian bergeser dari jalan kebaikan, ya nggak masalah. Itu cinta itu biarkan saja ada di dalam hati, dan pastikan tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang itu justru membuat efek negatif. Itu loh. Jadi kan sangat ironis kalau kita ngomong cinta, tapi kadang-kadang kita itu justru menjerumuskan pasangan yang kita cintai. Ya betul. Misal, ya kita suka nih sama si A, cowok ya, suka dengan ukti A misalkan, kita ngomong cinta, tapi kita tuh main belakang, nggak mau di depannya orang tua, kita tuh beraninya cuma jemput di depan gang rumah, kemudian nanti kalau malam minggu alasannya keluar rumah apel, ternyata di bawah pojokan Kanjuruhan, ini kebetulan kita di Kanjuruhan ya, di bawah pojokan di pohon-pohon, kemudian mesum di sana. Ya, itu bentuk cinta yang salah. Cintanya itu benar, tapi ekspresi cintanya itu yang keliru. Harusnya diikuti dengan hal yang tidak seperti itu. Ya gimana caranya? Ya dikontrol diri. Kalau bisa ikut komunitas-komunitas yang baik, ikuti dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dialihkan. Karena kalau kita itu hanya mikirnya bucin tapi kita nggak siap menikah, itu sengsara. Ya, kalau kita tuh bucin dan merawat bucinnya itu, sementara kita nggak siap menikah, itu kita akan sengsara. Kalau bucin tapi siap menikah, nggak apa-apa, gitu ya. Tinggal memperjuangkan, gitu ya. Tapi kalau nggak siap menikah, apa memperjuangkan? Mau nggak siap menikah, ya kan? Yang mau diperjuangin apa ya? Iya, kalau cewek itu tergantung semua dari cowok, gitu kan. Cowok kalau siap, cewek akan siap. Nah, tapi masalahnya kan cowok sekarang kan mau nikah itu kan ya mikir keuangan, mikir restu orang tua, mikir bagaimana ketika nanti menggabungkan dua keluarga, kan gitu. Tidak semudah itu Ferguson gitu lah. Jadi itu nanti kalau misalkan fase ketika sudah dewasa, sudah siap menikah, ya pastikan tidak salah memilih pasangan gitu ya. Ya kalaupun nanti ada salah memilih, itu di bab berikutnya deh ya, nanti gimana itu menanggulanginya. Tapi yang pastikan kalau sudah siap menikah ya carilah orang atau partner yang rujukan ya, bisa di Upah Story ya, bisa di komunitas Upah nanti kalau misalnya mau mencari calon pasangan di pernikahan. Nah, nanti ada forum ta'arufnya tadi. Tapi kalau kadung pacaran gimana? Ya nggak apa-apa, dengan pacarnya itu kemudian dibawa ke forum ta'aruf gitu, tinggal diarahkan ya gitu. Jadi nggak harus kemudian
putusin langsung ya. Kalau misalkan nggak siap menikah, putusin dulu, sama-sama memperbaiki dulu, baru nanti halalkan. Gitu kan, ada fase-fasenya gitu kan. Ya kalau kita bicara soal menikah, memang kesiapan itu sangat penting ya Pak. Kesiapan penting, sangat penting sangat sekali. penting sekali, apalagi mulai dari ekonomi dan lain-lain. Bahkan kalau di budaya Jawa, saya karena saya orang Jawa tuh. Sama, saya juga orang Jawa. Kamu Madura apa Jawa sih? Ya aduh Pak, blasteran. Blasteran Jawara, Jawa Madura. Kalau di Jawa itu kan ada dulu Sunan Bonang itu bikin namanya tembang mocopat. Tembang mocopat apa itu? Oh iya. Aku pernah ingat dulu di bahasa Jawa ya. Iya, tembang mocopat itu tembang yang menceritakan tentang fase kehidupan manusia mulai dari lahir sampai masuk kubur. Ada filosofinya semua itu. Ada yang tembang namanya Asmorodono. Waduh, maksudnya apa? Asmorodono. Ketika kita mulai punya Asmoro, kita harus punya dono. Bukan Asmoro Kasino. Bukan. Ketika kita mulai punya asmara, kita harus punya dana, kita harus mempersiapkan segalanya. Betul. Iya, betul. Memang sepakat. Iya. Dan apa ya, bedanya orang dulu sama orang sekarang itu, ini kita nggak bicara agama ya, kita bicara sosial deh, kita bicara adat. Dulu itu kalau ada cowok cewek di kampung deh, ya. Ini nggak tahu sih kalau di kota, kalau di pengalaman saya dulu, cerita dari mbah saya itu, kalau di kampung ada cowok cewek berjalan berdua aja, gitu ya. Ya bukan teman sih, indikasinya bukan teman. Ya, sampai kemudian dempet banget, sampai kemudian mesra di situ, itu pasti akan jadi guneman semua kampung. Pasti. Nah, ini kontrol masyarakat, kontrol sosial itu penting. Betul. Ya, jadi kalau misalkan kita di hari ini melihat kok orang-orang, anak-anak itu kok dibiarkan saja ya, ya mungkin ada kontrol masyarakat yang mulai menurun. Betul. Nah, itu kalau dulu itu kontrol masyarakat seperti itu. Jadi jangankan gitu ya, kalau sekarang itu kos-kosan pun sangat mudah ya. Semua kos-kosan cewek tidak dimasuki cowok, kos-kosan apa dimasuki cowok. Iya. Atau kos-kosan cowok memasukkan cewek. Ya, itu kemudian tetangga-tetangga kan membiarkan. Nah, akhirnya ada sebuah penurunan kontrol sosial dari masyarakat yang dulu itu begitu kuat, sekarang mulai cuek gitu loh. Karena anggapannya apa? Kadang-kadang ikut campur dan sebagainya. Padahal menurut saya kontrol masyarakat itu penting. Ya kita nggak bisa agama, sosial, adat itu penting sekali. Ya masa kita mau sih kayak seperti orang-orang di barat ya, kemudian kos-kosan itu campur putra-putri, kemudian si cowok masuk ke kamar putri gitu ya, ngeri. Main monopoli gitu ya, atau main catur gitu. Kan kalau cowok sama cewek di satu kamar yang tidak ada mahramnya, ya kan, itu mungkin main catur kan ya, kira seudonnya. Tapi kan ya apa ya, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Iya. Ya itu sih, itu yang apa ya, yang bikin miris kita hari ini seperti itu. Ya kita kadang-kadang mengidamkan lah zaman-zaman dulu ya, kontrolnya itu begitu kuat. Ya makanya saya kadang-kadang bersyukur. Ya teman-teman bersyukur dilahirkan di adat manapun, karena kadang-kadang adat yang kemudian untuk kontrol kebaikan tuh kadang-kadang ada hikmahnya, ada baiknya juga gitu loh. Ada baiknya juga. Ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi intinya buat kalian kalau yang udah siap tadi, jangan lupa siapkan mental dan diri kalian sebaik mungkin, ya Pak. Terus kemudian ikut tadi Pak, seneng Mbak cewek, jangan berani main belakang aja. Oh iya dong. Ganteng doang jemput cewek depan gang. Aduh, parah. Oke, jadi cukup sekian podcast kita pada sore hari ini. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa buat like, komen, dan juga share and subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.